Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Vistum uji difusi dan osmosi pada jaringan tumbuhan. Muhammad Ajli Kusuyo, NIM 2402031, dosen pengampu Salmeti MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, difusi dan osmosi adalah proses perpindahan zat secara pasif yang terjadi secara alami tanpa memerlukan energi. Difusi memindahkan partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosi memindahkan air melalui membran semi-permeabel menuju konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Kedua proses ini penting untuk menjaga keseimbangan sel, penyerapan nutrisi, dan pengaturan tekanan dalam sel. Praktikum ini bertujuan yang pertama, mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. 2. Mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. Ketiga, memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama alatnya gelas beker, timbangan analitik, mikroskop, kaca preparat, pinset, cutter, dan silet. Untuk bahannya, daun kelapa sawit, kentang, air garam, air gambut, air murni, dan air gula. Langkah kerjanya ialah yang pertama, prosedur kerja difusi. Pertama, siapkan gelas beker berisi air dan teteskan larurat KMNO04, yaitu kalium permanganat, di tengahnya. 2. Amati pergerakan molekul penyebaran warna ungu seiring waktu. Prosedur kerja osmosi, yang pertama, potong umbi kentang menjadi silinder kecil dengan ukuran yang seragam. 2. Rendam potongan tersebut ke dalam larutan dengan konsentrasi berbeda, air murni, air gula, air garam. Ketiga, biarkan 15-30 menit, lalu amati perubahan panjang, berat, dan tekstur jaringan. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Pembahasan hasil praktikum difusi pada stomata menunjukkan bahwa pembukaan dan penutupan stomata sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi air di lingkungan luar.
melalui mekanisme osmosis yang mengatur tekanan turgor sel penjaga. Ketika perlakuan menggunakan air murni, sel penjaga menjadi turgid karena air masuk, menyebabkan stomata terbuka lebar. Sebaliknya, perlakuan dengan air garam menyebabkan air keluar dari sel secara drastis, sehingga sel penjaga mengecil dan stomata tertutup total. Sementara itu, perlakuan dengan air gambut memberikan efek di tengah-tengah, di mana sel stomata menjadi layu dan hanya tertutup sebagian, menunjukkan adanya sedikit kehilangan turgor yang tidak sekuat efek air garam. Kesimpulan yang kita dapat adalah, transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata yang berperan penting dalam pengangkutan air dan menjaga suhu tanaman. Berdasarkan hasil percobaan, diketahui bahwa intensitas cahaya sangat memengaruhi laju transpirasi. Pada ruangan terang, laju transpirasi lebih tinggi karena cahaya membuat stomata terbuka untuk mendukung fotosintesis, sehingga penguapan meningkat. Sebaliknya, pada ruangan tertutup, stomata menutup dan penguapan air berkurang. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar pula laju transpirasi yang terjadi pada tumbuhan. Difusi dan osmosis mengatur pergerakan air yang menentukan turgor sel menjaga, sehingga mengontrol buka tutup stomata. Air murni menjaga turgor sel tetap tinggi, menyebabkan stomata terbuka lebar. Air garam menyebabkan air keluar, turgor hilang, dan stomata tertutup total. Sedangkan air gambut menyebabkan sel layu dan stomata tertutup sebagian, menunjukkan efek osmotik yang lemah dari air garam.